Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Saya mendoakan bagi mereka yang mungkin dalam pemulihan karena COVID-19, Tuhan akan memberikan semangat yang baru, Tuhan akan memberikan kekuatan baru sehingga saudara boleh dipercepat kesembuhan saudara. Saudara, renungan hari ini saya ambil dari kitab Galatia. Saudara, pernah nggak saudara ya, kita semua pernah pasti ya ditegur oleh seseorang yang punya otoritas yang lebih tinggi, majikan, atasan kita, ataupun kita ditegur secara rohani oleh mentor rohani, orang tua rohani kita. Kita semua pernah mengalami, tetapi ketika kita ditegur, nggak enak rasanya ya, tidak nyaman rasanya. Tetapi ketika kita membuka hati kita, kita mau belajar, kita mau melihat kesalahan kita, mata rohani kita menjadi tercelik dan kita akan melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan iman kita. Dan kemudian kita akan bersyukur kalau ada orang-orang yang menyayangi kita, mengasihi kita, dan menegur kita dengan kasih. Haleluya saudara sekalian. Di sini Rasul Paulus memulai pasal ketiga langsung menegur jemaat di Galatia, jemaat gereja yang didirikannya. Teguran Rasul Paulus adalah teguran kasih, sehingga jemaat Galatia boleh berbalik daripada kesalahan iman mereka, kesalahan persepsi mereka tentang keselamatan mereka. Haleluya, kita lihat ada dua teguran yang mungkin kita akan merasakan pada saat ini sebagai orang percaya yang menjalankan iman kita hari-hari ini. Supaya kita kembali kepada jalur iman yang benar, kita kembali pada apa yang Tuhan kehendaki ketika kita diselamatkan, ketika kita menjadi ciptaan baru. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat 1-3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dalam terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ada dua pertanyaan di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pertanyaan yang sangat penting juga bagi saudara dan saya. Pertanyaan yang sangat krusial tentang perjalanan iman kita. Kebenaran yang kita jalani dalam kehidupan kita. Supaya kita on the right track. Supaya kita tetap di jalan yang benar tentang iman keselamatan kita. Rasul Paulus mempertanyakan, apakah Roh Kudus yang kamu terima sebagai ciptaan baru karena perbuatan menurut hukum Taurat atau karena pengkabaran Injil? Keselamatan yang kita terima karena hukum Taurat melakukan sesuatu yang baik atau karena kasih karunia daripada Tuhan? Pertanyaan kedua Rasul Paulus ingin bertanyakan kepada kita. Roh Kudus yang kita terima, kita memulai segala kehidupan yang baru dari kuasa, bimbingan, penghiburan dari Roh Kudus. Jangan kita akhiri dengan kedagingan kita. Haleluya saudara, bukankah ini pertanyaan sangat krusial yang harus setiap hari kita bertanya pada diri sendiri. Saudara, memang surat ini adalah surat koreksi yang sedikit terus terang dan mungkin sedikit keras. Bahkan Paulus memakai kata-kata, dikatakan jemaat Galatia yang bodoh. Apakah kamu ini bodoh? Sehingga kamu mempertukarkan kasih karunia dengan kemampuan kita. Untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan berkat. Karena kemampuan kita. Atau karena kasih karunia. Saudara, memang ini keras untuk didengar oleh kuping ya. Tapi kita harus mendengarkan teguran seperti ini. Dan mari kita boleh introspeksi diri ketika kita sudah lari daripada kebenaran kasih karunia Tuhan, Injil kasih karunia daripada Yesus Kristus. Di sini teguran Rasul Paulus yang pertama adalah teguran kita semua untuk kita tidak memiliki mata yang kabur lagi. Visi terhadap kasih karunia Tuhan Yesus harus selalu jelas. Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia, mereka sudah kabur akan kebenaran firman Tuhan.
teguran buat kita. Apakah saudara dan saya saat ini sudah semakin kabur akan visi, akan kasih karunia Tuhan ini? Saya pakai kacamata, saudara. Ketika saya buka kacamata saya tidak bisa melihat jauh. Saudara, seperti itu ketika kita hari lepas hari tanpa sadar, kita masuk ke arah yang lain. Kita masih pengikut Tuhan, tetapi kebenaran Tuhan yang hakiki tidak ada dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi kabur. Kita tidak bisa melihat jalan. Dengan mata yang kabur, kita harus kembali kepada Tuhan. Dengan kembali kepada Roh Kudus akan membersihkan lensa mata kita atau kacamata kita sehingga kita menjadi jelas kembali. Galatia, jemaat di Galatia perlu dibenarkan oleh Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus menegur mereka. Haleluya, saudara sekalian, 1 Korintus 2 ayat 2 mengatakan demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara, mari kita tetap fokus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Injil kebenaran itu harus kita miliki bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan perbuatan baik kita. Bukan karena kita melakukan banyak hal yang baik, tetapi hanya pemberian Tuhan. Sehingga kita boleh menginjili setiap orang, menginjili orang-orang yang belum selamat, untuk mengenal Tuhan hanya karena kasih karunia, bukan perbuatan baik. Amin, saudara sekalian. Teguran kedua daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia adalah bahwa mereka sudah meninggalkan prinsip iman mereka. Saudara dan saya, kita punya iman. Karena iman kita dibenarkan, bukan karena apa yang kita lakukan. Saudara sekalian, mari kita menerima teguran ini dan kita boleh berbalik kepada jalan yang benar. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati setiap kami, Tuhan. Ketika kami kedapatan bodoh secara rohani, Tuhan. Ketika kehidupan rohani kami menjadi kabur dan tidak jelas, Tuhan. Kembalikan kami pada fokus bahwa iman kami, apa yang kami dapat Roh Kudus, tetap kami pegang, kami memulainya dan kami akan meneruskan perjalanan iman kami di dalam kuasa Roh Kudus dan tidak kembali pada kedagingan, dan kami tetap percaya semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, bukan perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajar kami tetap Yesus segala-galanya. Yesus adalah fokus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk teguran-Mu hari ini buat setiap kami, agar kami boleh berbalik untuk mencari kebenaran-Mu semata-mata di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.